Halo teman-teman semua dan selamat datang di video pertama bimbingan. Jadi untuk video pertama bimbingan kali ini kita akan membahas mengenai materi-materi dari UAS Pengantar Ekonomi 1 nih. Nah, mungkin sebelum mulai lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu nama gua Hatta dan di video kali ini gue juga ditemani oleh teman gua Kak Evan di mana kita akan membahas total 6 materi yang mencakup keseluruhan silabus paruh 2 mata kuliah UAS Pengantar Ekonomi 1 nih. Di mana totalnya nanti ada 6 materi dan tiganya akan dibahas oleh gua, yaitu mengenai perfect competition, monopolistik, dan juga oligopoli. Dan sisa tiganya akan dibahas oleh Kak Evan, yaitu mengenai monopolistik, pasar input, dan juga eksternalitas. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja masuk ke materi yang pertama yakni mengenai perfect competition. Nah, jadi perfect competition atau pasar persaingan sempurna atau mungkin bahasa lainnya adalah competitive market itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalau yang udah teman-teman pelajari di perfect competition atau competitive market itu adalah jenis pasar yang paling ideal ya. Soalnya kenapa? Soalnya yang pertama adalah di pasar persaingan sempurna, itu karakteristik pertamanya adalah ada banyak perusahaan dan banyak pembeli. Nah, kenapa kemudian ideal? Soalnya karena banyak perusahaan dan banyak pembeli, pada akhirnya pasar tersebut kok tingkat kompetisinya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya di ekonomi ini kan sangat menggaungkan kekuatan kompetisi gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak kompetisi semakin bagus gitu di ekonomi. Nah, kalau misalnya di pasar persaingan sempurna ini karena ada banyak sekali pembeli dan banyak sekali penjual, maka dikatakan ini pasar yang paling ideal karena pasarnya ini kompetitif gitu. Nah, terus kemudian karakteristik yang kedua dari pasar persaingan sempurna adalah barangnya nih setiap penjual nih mereka jualnya sama semua gitu. Jadi nggak ada yang berbeda, semuanya sama. Kayak misalnya contoh kalau misalnya pasarnya pasar beras, kalau misalnya pasar tersebut pasar PPS, maka beras yang dijual tuh kualitasnya sama gitu. Kalau misalnya mereka jualnya Pak di apa namanya? Mereka jualnya wortel, ya mereka jual wortel dengan kualitas dan jenis yang sama gitu. Ini karakteristik kedua dari pasar persaingan sempurna. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah tidak ada barrier to entry atau exit gitu. Jadi kalau misalnya tadi dijelasin bahwa di pasar persaingan sempurna ini ada banyak sekali pembeli dan penjual. Nah, di pasar persaingan sempurna juga ada no barrier to entry sama exit. Soalnya setiap perusahaan di pasar persaingan sempurna ini karena banyak kan. Jadi pangsa pasar atau market share mereka itu kecil-kecil semua gitu. Jadi bisa dibilang perusahaan-perusahaannya nih atau penjual-penjual ini penjual-penjual kecil semua. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jual, pengen masuk ke pasar persaingan sempurna ini nggak susah gitu. Modalnya nggak butuh banyak gitu. Jadi itu kenapa kemudian there is no barrier to entry sama exit di pasar persaingan sempurna. Yang kemudian nanti akan menyebabkan profit ekonomi di pasar persaingan sempurna itu sama dengan nol di jangka panjang. Nah, ini mungkin kita akan bahas lebih spesifik setelah kita ngebahas materinya lebih lanjut. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir yaitu perusahaan di pasar persaingan sempurna ini mereka adalah price taker gitu. Jadi price taker ini maksudnya adalah setiap perusahaan itu karena jumlahnya banyak, barang yang mereka jual sama semua, dan mereka ini kan kecil-kecil, mereka ini tidak bisa mempengaruhi harga pasar gitu. Jadi mereka eh, ngejual harga satu aja gitu. Jadi setiap perusahaan itu ngejual harganya sama gitu. Karena yang di mana harga yang mereka jual itu berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pasar.
Itu kenapa kemudian firms disebutnya sebagai price taker kalau di perfect competition. Mungkin biar lebih mudahnya, contohnya apa? Contohnya kalau perfect competition itu, kalau misalnya teman-teman lihat di jalanan kan, sering banget lu lihat pedagang gorengan gitu. Kalau misalnya teman-teman di jalan kan, pedagang gorengan ada banyak banget dan mereka jual gorengannya sama semua gitu jenisnya. Antara bakwan, mungkin tahu goreng, tahu isi, tempe mendoan dan lain-lain gitu kan. Itu biasanya sama semua gitu. Dan mereka jual di harganya harga sama semua gitu. Mereka jualnya di harga 1.500. Nah, itu adalah contoh dari pasar persaingan sempurna. Kalau misalnya kita aplikasikan konsep price taker ini, kenapa penjual gorengan ini price taker? Soalnya misalnya ada penjual gorengan ngejual gorengan harganya 2.000 gitu. Sedangkan penjual-penjual gorengan lain kan jual harganya di 1.500 kan. Nah, dampaknya apa nih ke penjual yang 2.000 ini? Penjual ini nggak mungkin, ya pada akhirnya penjual ini nggak mungkin dapat pembeli kan. Karena daripada pembeli beli lebih mahal di 2.000, mereka gampang aja nyari penjual gorengan lain yang jual di harga 1.500. Nah, itu penjual gorengan ini adalah contoh dari pasar persaingan sempurna. Oke, kita langsung masuk aja ke konsep berikutnya, yaitu mengenai konsep pendapatan bagi competitive firm. Nah, ini mungkin sedikit review dari teori produsen ya, kalau nggak salah, bahwa ada konsep yang namanya average revenue dan juga marginal revenue. Di mana untuk average revenue ini adalah jumlah pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan ketika mereka ngejual satu unit produk gitu. Jadi ya, ketika mereka jual satu unit produk, duit yang mereka dapetin dari konsumen itu berapa sih? Jadi ya rumusnya kalau misalnya kita hitung, itu rumusnya adalah total revenue dibagi kuantitas gitu. Ya, mungkin gue ambil contoh aja misalnya kita pengen nyari average revenue buat kuantitas sama dengan 2. Artinya ya udah kita cari total revenue-nya dulu kan. Buat cari total revenue itu P dikali Q berarti 2 dikali 6. Ini jadi sama dengan 12. Nah, buat nyari average revenue, kita pengen tahu nih, buat satu barang tuh bisa ngehasilin berapa pendapatan sih bagi perusahaan. Ya caranya tinggal 12 ini dibagi 6 aja gitu. Jadi hasilnya sama dengan, sorry kebalik. 12 dibagi 2, yaitu jumlah kuantitasnya, jadi sama dengan 6. Nah, kemudian untuk karakteristik dari average revenue ini, AR ini akan selalu sama dengan harga, gitu, selalu sama dengan price. Dan ini berlaku di semua struktur pasar, tidak hanya di competitive market. Nah, tapi kemudian ada kemudian konsep marginal revenue, yaitu berbeda dengan average revenue. Kalau misalnya marginal revenue ini ngelihat ketika perusahaan memutuskan untuk menjual barang lebih banyak sebesar satu unit, keputusan mereka nih bakal memberikan mereka peningkatan pendapatan seberapa banyak sih? Nah, ini yang dihitung dari marginal revenue. Di mana untuk marginal revenue sendiri, rumusnya adalah delta TR dibagi delta Q ya, atau TR2 dibagi TR1 gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya perusahaan ini pengen ningkatin kuantitas dari 2 galon ke 3 galon gitu. Nah, keuntungan tambahan yang mereka dapetin tuh berapa sih? Jadi mereka bisa dapetin tambahan duit tuh berapa sih? Nah, ini dihitungnya pakai marginal revenue. Rumusnya delta TR atau delta Q atau sama dengan TR2 dikurang TR1 dibagi Q2 kurang Q1. Nah, ini kalau misalnya kita ambil contoh aja, misalnya perusahaan pengen nambahin dari 2 ke 3, total revenue-nya ketika kuantitasnya 3 kan sama dengan 18, berarti kita ngitungnya begini, 18 dikurang 12, yaitu total revenue ketika kuantitas sama dengan 2, dibagi jumlah kuantitas yang ketiga dikurang 2. Nah, ini hasilnya sama dengan 6. Nah, khusus untuk
perusahaan di pasar persaingan sempurna, konsep marginal revenue ini akan selalu sama dengan harga. Soalnya kenapa? Soalnya balik lagi kalau di pasar persaingan sempurna kan harganya itu konstan ya. Setiap perusahaan itu price taker. Jadi marginal revenue itu akan selalu sama dengan P. Oke, terus kemudian ada konsep profit maximizing nih. Jadi kalau misalnya kita sedikit track back ke materi pertama banget nih dari pengantar ekonomi yaitu Principle of Economics. Dia kan ngejelasin kalau misalnya ekonomi ini selalu membandingkan marginal benefit dan marginal cost gitu. Nah, sama halnya untuk perusahaan nih. Mereka juga setiap melakukan keputusan, mereka harus membandingkan antara marginal benefit sama marginal cost. Nah, benefit perusahaan untuk berproduksi itu apa sih? Nah, kan benefit perusahaan itu adalah pendapatan yang mereka dapatkan kan. Nah, terus kalau misal kita pakai konsep margin-margin ini gimana? Ya berarti mereka membandingkan tambahan pendapatan yang mereka dapatkan dengan tambahan biaya dari aktivitas produksi mereka gitu. Itu kenapa kemudian mereka membandingkan antara marginal revenue dan marginal cost. Nah, rule of thumb-nya adalah perusahaan akan memproduksi kuantitas berdasarkan ketika perusahaan ini udah bisa menyamakan antara marginal revenue sama marginal cost nih. Nah, ini bakal menetapkan kuantitas output yang memaksimalkan profit mereka gitu. Ketika MR sama dengan MC. Nah, kalau misalnya MR nggak sama dengan MC gimana? Kalau misalnya MR belum sama dengan MC, artinya perusahaan belum berproduksi di tingkat di mana mereka memaksimalkan profit. Jadi kalau misalnya MR masih lebih besar daripada MC, artinya perusahaan harus meningkatkan output. Kalau misalnya MR masih lebih kecil dari MC, maka perusahaan harus mengurangi output. Nah, terus kalau misalnya kita aplikasikan konsep MRMC ini di kurva gimana? Jadi konsepnya bakal begini. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di sebelah kiri ini tuh kurva untuk perusahaan individu di pasar persaingan sempurna. Jadi kalau misalnya eh, teman-teman lihat, mungkin gue bedah satu-satu dulu untuk kurvanya. Yang horizontal ini tuh adalah kurva demand dari perusahaan pasar persaingan sempurna gitu. Kenapa horizontal? Balik lagi. Karena pasar persaingan sempurna itu kan price taker. Jadi harga yang bisa diset oleh perusahaan-perusahaan di pasar persaingan sempurna itu cuma satu harga doang. Mereka nggak bisa ngeset harga lebih tinggi karena perusahaan pembeli nantinya nggak bakal beli di tempat mereka dan mereka nggak mungkin ngeset harga di bawah harga pasar karena bakal merugikan mereka gitu. Itu kenapa kemudian kurva demand untuk pasar persaingan sempurna itu horizontal. Nah, terus kemudian yang tegak ke atas ini adalah kurva marginal cost bagi perusahaan di pasar persaingan sempurna di mana marginal cost ini akan sama dengan supply. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita pengen lihat kuantitas mana sih yang memaksimalkan profit perusahaan, kita carinya titik di mana marginal cost itu bersinggungan dengan marginal revenue. Itu yang di tengah ini gitu. Jadi ketika bersinggungan, kita tinggal tarik ke bawah aja nih. Nah, kuantitas ini artinya menggambarkan jumlah produksi atau jumlah kuantitas yang memaksimalkan profit perusahaan. Kira-kira begitu. Nah, terus kemudian ada konsep shutdown sama exit nih. Mungkin balik lagi ke atas tadi ya kan. Kalau misalnya di sini nih ada dua kurva lagi yang warna biru nih. Ada average total cost sama average variable cost. Teman-teman kan udah belajar di teori produsen ya. Kalau misalnya average total cost ini artinya untuk sejumlah output perusahaan itu biaya per outputnya ini berapa sih? Nah, ini digambarin oleh average total cost dan average variable cost ini digambarin untuk per output itu biaya variabelnya berapa. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna ini tingkat harga itu bisa menentukan
apakah perusahaan akan lanjut berproduksi di jangka pendek atau keluar dari pasar di jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya keputusan di jangka pendek itu dinamakan shutdown condition ya. Jadi kalau misalnya harga perusahaan harga di pasar persaingan sempurna itu di bawah average variable cost di sini, ini kan average variable cost-nya. Kalau misalnya udah di bawah sini, perusahaan akan stop produksi sampai harga itu naik kembali gitu. Jadi kalau jangka pendek mereka bakal stop produksi. Soalnya kenapa? Soalnya ya basically rugi gitu kalau misalnya mereka produksi. Karena mereka setiap produksi aja nggak bisa nutup variable cost mereka kan. Nah, tapi kalau di jangka panjang, adanya cuman exit condition. Jadi kalau misalnya di jangka panjang, misalnya tadi harganya di sini, terus nggak naik-naik nih ke atas nih, selalu terus di bawah average total cost gitu. Nah, ini perusahaan bakal memutuskan untuk meninggalkan pasar. Soalnya kenapa balik lagi? Perusahaan rugi. Mereka kena economic loss gitu. Jadi mereka lebih baik keluar dari pasar dan pindah ke pasar yang lain. Itu kemudian konsep dari shutdown sama exit condition. Nah, terus kemudian kalau misalnya di pasar persaingan sempurna nih, di jangka pendek, perusahaan ini bisa mendapatkan profit atau loss gitu. Jadi kalau misalnya harga keseimbangan atau harga pasar berada di atas average total cost. Nah, itu artinya perusahaan lagi untung nih di jangka pendek. Tapi kalau misalnya harga lebih rendah daripada average total cost, artinya perusahaan lagi rugi. Tapi kemudian kerugian sama keuntungan ini hanya bisa dirasakan di jangka pendek aja. Di jangka panjang nantinya teman-teman mungkin bakal gue jelasin juga, bakal merasakan yang namanya zero economic profit nih. Karena no barrier to entry sama exit tadi. Mungkin kita langsung lanjut aja. Jadi ya ini kalau misalnya di di jangka pendek, kurva supply bagi perusahaan di pasar persaingan sempurna itu bentuknya upward sloping ya. Jadi ya upward sloping dan sama dengan marginal cost ini gitu. Jadi ya ini basically kalau misalnya di jangka pendek. Nah, kalau misalnya di jangka panjang gimana? Kalau misalnya di jangka panjang, tadi kan kalau misalnya di jangka pendek tuh perusahaan bisa menikmati yang namanya profit atau loss kan. Ya mereka bisa merasakan loss. Tapi karena ada no barrier to entry sama exit, misalnya penjual gorengan, contohnya lagi viral nih gorengan di Jakarta gitu. Kalau misalnya lagi viral kan bakal narik perusahaan-perusahaan baru buat atau penjual-penjual baru buat jual hal yang sama gitu. Jadi penjual gorengan jadi banyak gitu. Dan jual gorengan ini nggak susah kan. Cuman butuh tepung, cuman butuh mungkin gerobak dan segala macam. Jadi pada akhirnya karena penjual-penjual gorengan ini mereka untung bakal narik penjual baru dan meningkatkan supply pasar ke kanan itu bakal nge-shift supply pasar ke kanan. Hasilnya apa? Hasilnya kurva tingkat harga di pasar bakal turun karena adanya peningkatan jumlah perusahaan di pasar. Nah, dampaknya apa kemudian ke perusahaan ini? Perusahaan ini juga bakal karena mereka price taker balik lagi, harganya bakal ikut turun juga dan turunnya sampai P ini sama dengan average total cost gitu. Jadi titik di mana perusahaan ini mengalami yang namanya zero economic profit. Jadi kalau misalnya profitnya udah zero, artinya penjual-penjual gorengan, calon-calon penjual gorengan ini nggak jadi masuk ke pasar kan. Karena mereka, oh gue ngerasa udah nggak ada untungnya nih buat jual hal yang sama gitu. Jadi pada akhirnya siklus penambahan perusahaan ini bakal berhenti sampai di titik di mana harga ini akan sama dengan average total cost. Jadi ya skenario ini akan ngedrive down profit perusahaan ke nol di jangka panjang. Nah, itu kenapa kemudian kurva supply
Perusahaan pasar persaingan sempurna di jangka panjang nih, market supply-nya horizontal. Soalnya di jangka panjang, karena adanya skema tadi, harga itu akan selalu berada di titik yang sama itu di jangka panjang, di mana harga akan selalu sama dengan average total cost. Mungkin itu untuk materi pertama, gua akan langsung lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai monopoli.